Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan bahas mengenai pinjaman online lagi ya. Karena banyak sekali dari teman-teman yang bingung membedakan resiko antara pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal. Nah, resikonya ini seperti apa sih? Oke, jadi di sini akan saya jelaskan dulu ya antara pinjol ilegal dan pinjol legal. Ini khusus yang belum tahu aja. Buat yang sudah tahu ya di skip aja, nggak apa-apa. Untuk yang belum tahu, pinjaman online itu dibagi dua ya. Jadi ada yang ilegal dan ada yang legal. Kalau yang ilegal itu belum daftar di OJK. Jadi mereka belum mematuhi aturan dari pemerintah. Karena OJK ini regulator ya, yang tugasnya itu ya meregulasi fintech yang ada di Indonesia, mematuhi aturan atau enggak. Jika sudah terdaftar di OJK berarti sudah mematuhi aturan, dalam artian itu ya teman-teman. Mematuhi aturan maksud saya itu mulai dari bunganya itu kan ada aturannya, maksimal itu kan ada batasnya kalau aturan OJK, dan tenornya juga ada aturannya. Namun kalau pinjol ilegal itu tidak ada aturan. Bunganya bisa mencekik ya, bisa tinggi sekali, dan ada potongan adminnya juga banyak, dan tenor maksimal rata-rata itu 7 hari. Itu yang saya tahu ya. Nah, lalu mainnya biasanya para pinjol ilegal ini mainnya seperti ini teman-teman. Yang saya tahu ini ya, tapi kalau ada salahnya tolong dibenerin di kolom komentar. Jadi saya hanya sharing berdasarkan pengalaman yang saya tahu aja. Mainnya itu seperti ini. Jadi si pinjol ilegal ini, pemilik aplikasinya itu pinjam di aplikasi yang sudah terdaftar di OJK ya. Kemudian uangnya diputar lagi, dipinjamkan di nasabahnya sendiri dengan tenor yang lebih pendek dan bunganya itu lebih tinggi. Apakah si pemilik aplikasi ini untung? Ya jelas masih untung dong ya. Walaupun si pemilik pinjol itu bayar bunga, kan pinjam di pinjol OJK ya. Ya masih untung karena dia mengambil keuntungan dari memperpendek bunga dan memperpendek tenor dan menambah bunga. Dan ada juga potongan admin, jadi nasabahnya tidak terima utuh ya. Kalau di pinjol legal atau resmi OJK itu ya ada beberapa yang ada dipotong admin, cuman nggak begitu banyak ya. Namun kalau di ilegal ini memang nggak ada aturan ya, potongan adminnya itu besar banget. Kalau di pinjol OJK sih walaupun ada admin paling berapa gitu, bahkan ada yang utuh, banyak yang utuh kok ya. Apakah saya pengguna pinjol? Ya tentu iya ya teman-teman, karena saya juga butuh waktu itu, dan saya pilah-pilah aplikasi mana yang tentunya sudah aman. Aman ini dalam artian apakah sudah memang terdaftar di OJK, karena pinjol atau pinjaman online itu sama halnya dengan pinjaman di bank ya. Jadi jangan salah paham buat teman-teman yang belum tahu. Pinjaman online itu sama aja pinjam di bank, sama-sama teregulasi oleh OJK. Kalian gagal bayar atau nggak mampu bayar di pinjaman online OJK, ya kalian akan di blacklist ya. Nah ini kita akan bahas nanti di resikonya ya, tapi kita singgung dulu. Jadi sudah clear ya masalah pinjol ilegal ini seperti itu. Sekarang langsung kita beralih ke resikonya ya. Sempat kita singgung tadi ya di sebelumnya. Jadi kalau resikonya, kalau pinjol ilegal itu yang pertama pasti sebar data ya. Ini banyak sekali yang awam, belum tahu apa-apa sudah pinjam di aplikasi ilegal. Pada akhirnya nggak mampu bayar ya, karena tidak kontrol ya, tidak kontrol atau maruk ya, pinjam lagi seperti itu. Akhirnya gali lubang tutup lubang di pinjol ilegal dan sebar data kalau nggak mampu bayar. Nah itu kalau mentalnya nggak siap ya disebar datanya ke kontak-kontak kalian ya. Namun kalau udah yang mental baja ini biasanya malah dimanfaatkan ya. Artinya kalau yang udah mentalnya siap, mereka malah pinjam di banyak aplikasi pinjol ilegal, lalu sengaja tidak bayar karena memang mereka hanya mengambil uangnya saja seperti itu. Tapi kalian jangan tiru ya, itu ya memang gak baik, tapi memang adanya seperti itu ya, banyak kok. Itu resikonya kalau dipinjol ilegal, sebar data ya. Kemudian ya dimaki-maki itu udah biasa lah ya, kalau
pinjol-pinjol ilegal seperti itu. Sekarang kita beralih ke pinjol yang OJK. Jadi yang pinjaman online terdaftar di OJK, resikonya jika kalian nggak mampu bayar itu seperti apa ya? Sempat kita singgung tadi di awal. Resikonya ya kalian akan di blacklist. Pinjaman online OJK dan pinjam di bank itu sama saja, sama-sama terregulasi oleh OJK ya. Jadi kalian jangan salah kaprah. Kadang ada yang sembrono, istilahnya ya, sembrono, nggak bayar di aplikasi pinjaman online yang resmi OJK. Dikira itu nggak berdampak pada datanya, padahal itu sangat berdampak sekali ya ke depannya. Impactnya itu ke data kalian sendiri kalau kalian nggak bayar di pinjol OJK. Misalkan nih, kalian hari ini punya pinjaman di aplikasi pinjaman online OJK ya, kemudian udah waktunya jatuh tempo kalian nggak mampu bayar, kalian telat ya, dan kalian telat berbulan-bulan dan nggak mau bayar, kemudian yang berakibat adalah kalian akan di blacklist. Nah, 10 tahun kemudian misalkan kalian punya keinginan KPR, mau kredit rumah ya, nama kalian sudah di blacklist, sudah jelek, kalian nggak bisa ngapa-ngapain ya. Misalkan ya, kalau bisa nggak usah utang ya. Kalau kalian mampu ya beli rumah cash, itu kalau mampu. Kalau punya keinginan KPR ya, kan sekarang banyak KPR ya, kredit rumah itu ya, itu kan banyak orang butuh juga, namun kalian nggak inget kalau 10 tahun yang lalu kalian pernah nggak bayar di aplikasi pinjol ilegal. Nah kan dampaknya seperti itu. Jadi kalau pinjam di pinjaman OJK ya usahakan lunas, nggak pernah telat ya, karena itu sama saja, nggak ada bedanya sama bank, itu juga sama-sama diregulasi oleh OJK. Pasti sebagian dari teman-teman ada yang bertanya, "Loh Bang, kalau sama dengan bank kok bunganya lebih besar di pinjol OJK atau di pinjaman online, kalau di bank kok lebih kecil?" Nah, ini kalau jelasin ini sebenarnya cukup panjang ya teman-teman, karena di bank itu kan ada banyak program ya, misalnya KUR seperti itu, program KUR ya, tentu saja itu lebih kecil ya. Kalau di pinjaman online ini kan pinjaman rata-rata pinjaman teman-teman, konsumtif ya. Jadi pinjaman itu ada dua jenis, pinjaman produktif dan konsumtif. Kalau pinjaman produktif ini tentu lebih kecil bunganya ya, seperti KUR. Tapi syarat-syaratnya juga tidak segampang yang kalian kira ya. Syaratnya itu ribet banget ya. Kita harus punya kayak misal surat usaha ya, SKU, surat keterangan usaha, dan masih banyak dokumen pendukung lainnya yang bisa mengajukan di pinjaman KUR. Namun kalau di pinjaman online itu rata-rata pinjaman konsumtif ya. Jadi yang pertama tadi produktif, ada pinjaman konsumtif. Kalau pinjaman konsumtif itu pinjaman untuk keperluan misalkan belanja, kemudian rekreasi ya, itu kan konsumtif ya. Lalu teman-teman ya, pengobatan itu ya termasuk termasuk konsumtif ya. Jadi seperti itu teman-teman. Tentu bunganya ya lebih besar, tapi sebesar-besarnya ya tentu masih mematuhi aturan OJK karena ada batasannya ya teman-teman. Kalau nggak salah yang saya tahu 24% per tahun ya. Kalau nggak salah ya, kalau salah ya benerin di kolom komentar. Kemudian bagaimana jika teman-teman terlanjur 10 tahun yang lalu nggak bayar pinjaman online OJK ya, tapi kalian punya niatan nih sekarang, punya niatan mau bayar, mau lunasi ya, namanya juga utang seperti itu misalnya. Gimana ya caranya? Caranya ya kalian bisa hubungi pihak OJK teman-teman ya. Nah, nanti akan diarahkan cara lunasinya seperti apa, dan gagal bayarnya atau nggak bayarnya itu di aplikasi apa nanti akan diarahkan, dan ada dendanya. Dendanya itu maksimal 100%, maksimal yaitu maksimal 100%. Misalkan kalian 10 tahun yang lalu kalian nggak bayar pinjaman sejumlah 2 juta, kalian sengaja nggak bayar atau bahkan kalian memang benar-benar nggak mampu bayar, 10 tahun kemudian kalian ingin melunasinya, itu denda maksimal 100% ya.
itu maksimal teman-teman ya. Ya bisa di bawah 100% nantinya. Tapi yang jelas maksimal 100% itu aturan OJK. Jadi walaupun kalian telat 100 tahun ya maksimal 100% dendanya. Kalau 2 juta 100%-nya berarti 4 juta ya yang harus kalian bayar. Itu walaupun kalian nggak bayar sudah 100 tahun ya maksimal 100% pokoknya. Jadi paham ya sampai sini. Ya mungkin itu aja sih teman-teman ya yang bisa saya bagikan di video kali ini. Jika ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Jika sempat nanti akan saya jawab. Terima kasih yang udah support channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.